Kita fokus di sini lor. Untuk pemasangannya, nah di sini. Nah ini kan ada F plus, F min, R, N, L, H. Nah ini ya yang akan kita sambungkan nanti ya. Nah ini. Jadi untuk cara penyambungannya kita mulai dulu dari Selamat jumpa kembali lor. Kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi cara memasang AVR ya, AVR pada generator 15K ya. Ini generatornya mereknya Dompeng lor. Generator Dompeng ya. Ini asli tembaga. Nah ini kalau cuman mengandalkan dioda lor, cuman mengandalkan dioda bawaannya ini tegangannya tidak bisa stabil lor, atau naik turun ya, naik turun tidak bisa stabil, hajatnya juga tidak ketemu ya. Jadi solusi buat teman-teman yang punya dinamo seperti ini, solusinya teman-teman bisa pasang AVR ya. Jadi untuk menstabilkan tegangannya lor. Dan usahakan di ini ya, di brusnya ini kita bersihkan dulu sampai bersih ya. Kalau ada yang yang nggak rata, kita ratakan dulu lor. Kita ratakan dulu pakai amplas ya. Usahakan ini rata ya, agar nanti ini ya, brusnya ini bisa nempel dengan sempurna. Oke lor. Nah ini lor, ini sudah saya pasang. Sekarang saya akan bagikan bagaimana cara instalasinya. Jadi nanti teman-teman di rumah bisa pasang sendiri ya. Ini saya gunakan AVR yang banyak di pasaran lor. GAVR 20. Apa ini coba lihat, kita lihat ya. Nah ini kelihatan nggak lor? Tulisannya kelihatan nggak lor? Nah ini GAVR 20 ampere. Ini ya, 20 ampere. Ini buat satu pas, 3 pas juga bisa lor. Nah cara pemasangannya sangat mudah lor. Di sini ada tulisan seperti ini kita biarkan saja lor. Ini ya, kita biarkan saja. Kita fokus di sini lor. Untuk pemasangannya, nah di sini. Nah ini kan ada F plus, F min, R, N, L, H. Nah ini ya yang akan kita sambungkan nanti ya. Nah ini. Jadi untuk cara penyambungannya kita mulai dulu dari F plus dan F min ya. Nah ini teman-teman bisa sambung dulu kabel ini ya. Bisa gunakan kabel ini, usahakan yang besar kabelnya. Ya taruhlah ya 2,5 lah ya, kabelnya yang bagus. Jangan kabel yang kecil lor, nanti mudah putus. Jadi untuk urutannya, untuk F plus dan F min ini menuju ke brus ya, ke brus atau ke coil ya, coil ini ya, coil dinamo di sini. Nah ini ya di sini. Nah posisinya kelihatan nggak lor? Nah di sini ya, yang menuju ke coil dinamo ini ya, atau brus ya. Nah ini untuk yang merah ini saya kasih kabel merah, yang warna merah ini saya kasih di plus ya. Di plus kita sambungkan di bagian luar lor. Yang bagian di luar ini plus ya. Nah ini yang plus. Yang sebagian luar sini ya, kelihatan nggak lor? Nah, bagian luar ini ya, ini plus. Dan untuk minnya yang sebelah dalam lor, kita tandai dengan kabel yang warna hitam lor. Ya, ini. Nah ini ya. Terus yang R sama N ini kan di jumper ya lor. Di sini kan ada jumperan ini.
Ini sambil nyoting gambarnya agak goyang-goyang ya lor. Ini kan ada jemperan, ini kita biarkan saja jemperannya lor. Kita biarkan saja jemperannya. Untuk yang N yang di jumper L ini kita hubungkan ke netral lor, netral dinamo ya. Nah di sini atau di sini ya, di luar juga bisa. Nah ini ya ke bagian netralnya. Ini netral ya, netral yang ini kan ini yang apinya ini ya, 3 ini ya, 1 2 3 ini kan 3 pas ya. Ini yang apinya ya, 3 ini. Jadi yang netral ya, yang netral ini kita hubungkan ke N ini ya. Nah ini netral. Terus yang R, nah ini yang R ya lor, yang saya tandai kabel biru. R ini menuju ke salah satu ini ya, tegangan. Salah satu tegangan 220-nya ya. Ambil salah satu saja. Mau di tengah mau di pinggir sama saja, yang penting satu saja ya. Satu saja sebelum melewati NCB ini yang langsung ke dinamo ya. Jadi ambil jalur yang dari dinamo ini ya, kita ambil satu di jalur 220-nya. Nah ini ya di sini. Nah untuk yang H ini kita biarkan saja lor, kita biarkan saja. Dan untuk antisipasi ya, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman, untuk diodanya ini ya, dioda ini kita biarkan saja lor, kita biarkan saja diodanya. Nah, kita biarkan saja dioda ini, cuman yang kita putus itu yang min sama plus lor, yang kita putus min sama plusnya yang kita ambil. Nah yang kita ambil min sama plusnya kita sambungkan ke sini ya, ini pengganti dioda ini ya. Ini diodanya kita biarkan saja lor, siapa tahu nanti AVR ini bermasalah, kita bisa kembalikan lagi ke dioda lor. Jadi untuk antisipasi ya, jangan dibuang, jangan dicopot, nggak usah dicopot ya, biarkan saja. Terus ini ya, untuk settingan ini, nah di sini kan ada settingan nih, di sini ada settingan untuk trimpot, di sini ada volt dan di sini ada stabil. Nah ini ya, kalau yang UV ini udah dipaten ya, udah dipaten, udah nggak diutak-utik lagi ya. Untuk yang ini stabil sama volt. Jadi yang pertama kita paskan dulu sebelum memutar trimpot ini ya, kita paskan dulu putaran mesinnya lor. Putaran mesinnya diperkirakan tidak terlalu lemah, tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu ngebut ya. Jadi diperkirakan RPM-nya itu tidak terlalu lemah ya. Nanti kalau terlalu lemah, saat kena bas dieselnya akan ngoyo ya, akan oleng. Jadi diperkirakan RPM-nya itu standar lah ya, standar. Dan di sini biasanya RPM mesin ini berpengaruh di hajet ya. Nah, kita cek dengan multitester digital atau meter hajet. Kita paskan dulu hajetnya di diesel 55 atau 53 ya. Yang penting di atas 50, jangan di bawah 50 ya hajetnya. Ini di atas 50, minimal 50 ya. Nah, kalau yang lebih bagus lagi 55 ya. Kita paskan dulu mesinnya, standarnya berapa. Nanti hajetnya akan ketemu. Di sini akan ketemu. Kalau sudah ketemu hajet 55 atau 53 di atas 50, baru kita setting ini ya, voltase. Setting voltasenya ya, voltasenya mau dibikin berapa? Misal mau dibikin 220. Tinggal kita putar aja di sini ya. Kita putar, kita paskan di 220. Jika pengen voltnya ini kita bikin 230, tinggal kita sesuaikan ya, kita putar. Nah di situ. Yang penting hajetnya ini harus ketemu dulu. Dengan putaran mesin harus disesuaikan dulu ya hajetnya ini. Jadi kalau mesinnya terlalu lambat, nanti hajetnya malah di bawah 50 ya. Usahakan mesinnya standar ya, standar. Nah, putaran mesin standar, jangan terlalu loyo. Nanti nggak ketemu hajetnya. Nah ini caranya mudah loh, cara settingnya. Cuman seperti itu loh cara settingnya.
Dan ini sudah kita rakit, tinggal kita pasang ditutupnya lor. Ini di sini udah saya lubangin lor ditutupnya ini. Nah ini nanti masangnya ditutupnya ini lor. Nah ini nanti dibalik ya, dibalik tengkurap ya, tengkurap masangnya seperti ini. Nah seperti ini ya, masangnya seperti ini, ditutup ya, agar aman ya. Nanti kalau pas saat hujan aman ya, nggak kemasukan air. Padahal ini juga sudah aman sih, tapi kan antisipasi ya, namanya air ya. Terkadang lem seperti ini kan masih bocor ya. Nah, ini kita pasangkan di sini lor, kita baut. Nah, kita bikin lubang bautnya di sini 4 biji. Nah kita baut. Oke, nanti tinggal kita pasang, posisinya seperti ini lor, seperti ini. Oke ya lor, cuman seperti itu ya untuk cara pemasangannya. Jadi teman-teman nggak usah bingung cara pasang AVR itu bagaimana, apakah ribet. Tidak ya, AVR itu sekarang mudah masangnya. Nah ini ya, nanti teman-teman bisa pasang sendiri. Untuk teman-teman yang punya keluhan generatornya bermasalah atau tegangannya naik turun atau hajatnya tidak ketemu, solusinya ini lor, pakai AVR lor. Dan ini kemarin saya cuman iseng-iseng ya beli AVR ini, iseng-iseng. Ini harganya juga murah ya di online. Di online shop tuh banyak. Di AVR 20 ampere ya. Ini harganya kalau nggak salah kemarin kisaran 180 lor. Ini ya. Teman-teman kalau mau pengen yang bagus lagi ada yang harganya 1 juta atau di bawah 1 juta sedikit ya, bawah sedikit. Ada juga yang harga 800 900 ada juga itu di online. Misalkan kalau AVR ini ya kalau teman-teman punya duit, budgetnya cukup ya beli yang bagus ya lor. Karena ini penting ya, penting untuk jantungnya ya, jantung generator ini ya. Nah, ini kemarin cuma iseng-iseng, sekalian saya bikinkan tutorialnya lor. Nah, nanti teman-teman yang punya kendala dinamonya naik turun nggak stabil kan bisa pasang AVR sendiri lor, tanpa harus nyuruh teknisi. Oke lor, saya rasa cukup jelas ya, cukup jelas untuk cara pemasangannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat lor. Saya cukupkan dulu sampai di sini lor, karena saya mau memasang ini lor. Nanti jumpa lagi di video saya berikutnya lor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di lain kesempatan.